Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nas'a al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu tafa atharahu li yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kali ini pembacaan kitab At-Taqrib dengan ta'liqnya Syekh Al-Bukhari yaitu At-Tazhib. Kemarin kita sudah sampai di syara'id as-shalah qabla dukhuli fiha, yaitu syarat-syarat salat sebelum masuk, maksudnya adalah syarat sah salat. Dan kemarin kita sudah bahas tentang yang pertama taharatul a'dha minal hadasi wan najas dan juga satrul aurah. Kemudian juga al-wuquf ala makanin tahir, yang mungkin saya masih agak sedikit yang belum dibahas, yang belum dirinci, yaitu al-ilmu bidukhulil waqti dan istiqbalul qiblah. Saya tambahkan sedikit ya. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat itu adalah suci anggota badan dari hadas dan juga najis, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuquf ala makanin tahir, kemudian berdiri di tempat yang suci. Ini sudah kita bahas di bab najasat. Ya, kemudian wal ilmu bidukhulil waqti. Ya, al-ilmu bidukhulil waqti itu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin itu adalah kewajiban yang sudah diberikan waktu. Kata Syekh Al-Bukhari, fardhan muhaddadan biwaqtin fala budda minal ilmi bidukhulihi. Wajibnya sudah ditentukan dengan waktu tertentu, fala budda minal ilmi bidukhulihi. Maka harus mengilmui kapan masuk waktunya. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa melihatnya dengan ilmu, maka dia yastahid atau beristihad. Misalnya kalau subuh dengan suara ayam misalnya. Kemudian dengan kebiasaan dia kalau seandainya dia baca beberapa ayat atau beberapa surat misalnya. Dari waktu maghrib ke waktu isya kan biasanya nggak ketahuan. Dan seterusnya. Kalau seandainya, maka kita lihat keadaannya. Yang pertama, kalau seandainya dia itu mengetahui waktunya atau bisa melihat matahari atau bisa melihat tanda-tandanya, maka tidak kita bahas. Itu selesai masalahnya. Kalau seandainya dia tidak tahu, maka dua keadaannya. Keadaan yang pertama, yajidu thiqatan yukhbiruhu. Jadi ada orang yang terpercaya mengkabarinya. Atau keadaan kedua, la yajidu thiqatan yukhbiruhu. Tidak ada orang yang terpercaya mengabarinya. Nah, kalau seandainya tidak ada orang terpercaya mengabarinya, itu kondisi kedua, la yajidu thiqatan yukhbiruhu, maka dia beristihad. Ya, beristihad dengan dirinya sendiri. Akan tetapi kalau seandainya yajidu thiqatan yukhbiruhu, kalau seandainya ada orang yang thiqah, yang terpercaya mengkabari dia, maka dilihat lagi. Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, an ilmin, orang ini mengabarinya dari ilmu, maksudnya dia melihat matahari sudah sekian dan sekian, atau sudah terbit fajar dan yang lainnya, atau thiqah tadi itu mengkabarinya dengan an istihad, atau dari istihad juga. Ya, kalau seandainya dia mengabarinya dari ilmu, maka diterima.
Ya, yuqbal walau kana 'abdan aw imra'ah. Maka diterima walaupun dia itu seorang hamba saya ataupun wanita. Ya, kemudian kalau seandainya an-ijtihad, kalau seandainya thiqah tadi, orang yang percaya tadi itu mengkabari kita atau mengkabari dengan dasar ijtihad, maka seseorang itu tidak boleh taklid kepada ijtihadnya orang lain. Jadi kita juga harus apa? Berijtihad sendiri. Ya kalau seandainya kita sholat tanpa beristihad atau tanpa melihat waktu sama sekali langsung sholat gitu ya, nggak peduli masuk waktu atau nggak masuk waktu, nggak lihat jam dan seterusnya, maka tidak sah sholatnya. Ya maka dia harus melihat atau mengetahui bahwasanya waktunya sudah masuk. Itu al-ilmu bidukhulil waktu. Kemudian wastiqbalul qiblah yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ya. Liqaulihi ta'ala, tasdar firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika. Ya. Bolak-baliknya taqalluba wajhika itu adalah taraddudu wajhika. Ya wa sarfu nadharika ila jihatis sama. Ya. Ketika melihat ke langit, ya, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kita akan memalingkan ke kiblat yang kamu ridhoi. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Allah perintahkan menyuruh kita untuk mengarahkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Ya, jadi ini adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, ya, bisodrin la biwajhin. Ya, bisodrin la biwajhin. Jadi yang ngadep ke Ka'bah itu bukan mukanya saja, akan tetapi dadanya, sodr. Ya, seandainya seorang sholat nengok ke kanan misalnya, ya karena mungkin lehernya lagi sakit misalnya, nah tapi dadanya itu mengarah kiblat, maka itu sah. Tapi sebaliknya, kalau mukanya ngadep ke kiblat, tapi badannya nggak ngadep ke kiblat, misalnya dia nggak bisa nengok, atau dia hanya bisa nengok ke kanan saja, maka ngadepnya tetap dengan dadanya, bukan dengan mukanya ya. Jadi kalau dia nggak bisa nengok ke kiri, dia cuma bisa nengok kanan, maka dadanya yang menghadap kiblat, bukan mukanya. Jadi bisodrin la biwajihin. Kemudian juga dalam mazhab Syafi'i itu juga ainul qiblah, yang dimaksud di sini adalah ain. Ya. Ain itu artinya adalah eh, bukan arah ya. Kalau dalam mazhab Hanafiyah itu arah. Jadi arah kiblat itu mana? Maka dia boleh boleh agak geser kanan, geser kiri. Tapi kalau kita melihat Ka'bah maka harus ain. Seandainya dia bergeser walaupun searah, maka tidak sah sholatnya. Itu mazhab Hanafi lebih longgar dalam perkara ini. Begitu pula kalau dia melihat Masjidil Haram, dia harus menghadap ke Ainul Masjidil Haram, gitu ya. Ya, bukan arahnya, kan tetapi ain. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi kalau seandainya dia melihat ainnya, melihat dengan jelas Masjidil Haram atau melihat dengan jelas Makkah atau melihat dengan jelas Ka'bah, misalnya dia dekat, kemudian dia palingkan sedikit ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka sholatnya tidak sah. Baik, kemudian wa yajuzu tarkul qiblati fi halaini. Ya, di sini kita dalam apa namanya? Dalam tampilan show screen di sini sudah ada ya wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini. Ya, diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khauf. Yang pertama adalah dalam keadaan sangat takut. Ya. Min qitalin wa ghairihi idza kana as-sababu mubahan. Ya, kata Syalbu wa min qitalin wa ghairihi idza kana sababu mubahan. Ya, syiddatul khauf di sini ketakutan yang sangat, kata Syalbu wa min qitalin wa ghairihi, dari peperangan atau selainnya. Selain peperangan, idza kana sababu, kalau seandainya sebab dari peperangan tersebut atau yang lainnya itu mubah. Seperti berjihad melawan orang kafir, kemudian berjihad atau memerangi ahli bughat misalnya. Dan yang selainnya kalau seandainya sebab peperangan itu mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan
au rukbana. Kalau kalian takut maka berjalan kaki dan juga naik kendaraan. Ai in lam yumkinukum an tusallu salatan kamilah li khaufin wa nahwihi fasallu kama tayassara lakum. Artinya kalau seandainya tidak memungkinkan bagi kalian untuk sholat dengan keadaan sempurna karena takut atau selainnya, fasallu kama tayassara lakum, maka sholatlah sebagaimana kalian itu mudah. Musyatan ala arzulikum aw raqibina ala dawabikum. Ya. Kalian berjalan kaki atau kalian itu naik kendaraan-kendaraan kalian. Ya. Tapi kita lanjutkan aja ya. Kita ini hanya sekedar uh, sedikit tambahan dari yang kemarin kurang. Kemudian bab baru yaitu faslun, bab baru. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Dan rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Ya. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, kita bahas dulu. Yang pertama, rukun itu secara bahasa adalah ruknun, itu secara bahasa Arab artinya janibus syai'i. Janibus syai'i ai ajza'u mahiyatihi. Jadi ada yang mengatakan janibus syai', janib itu artinya sisi. Jadi rukun itu dikatakan rukun itu bisa jadi sisi. Jadi dia misalnya rukun Yamani misalnya, berarti sisi di situ ada sisinya, sisi sebelah sini gitu misalnya. Kemudian artinya janibus syai' secara bahasa atau ajza'u mahiyatihi, dia adalah bagian dari mahiyatihi. Mahiyatihi itu bagian dari hal tersebut. Ya. Rukun itu adalah bagian dari hal yang disebutkan. Misalnya rukun sholat berarti adalah bagian dari sholat. Yaitu ajza'u mahiyatihi. Itu secara bahasa. Ya. Ya, secara istilah adalah ma tatawaqqafu sihhat asy-syai'i wa huwa juz'un min mahiyati syai'i. Ya. Atau ma'tabara juz'an minal mahiyati wa tatawaqqafu alaihi sihhatuhu. Jadi kata para ulama, rukun itu apa? Rukun itu adalah ma'tabara juz'an min mahiyatihi. Apa-apa yang dianggap bagian dari sesuatu yang akan disebutkan itu wa tatawaqqafu alaihi sihhatuhu, dan keabsahannya itu tergantung dia. Maksudnya kalau saat ini tidak ada dia maka tidak sah. Jadi apa-apa yang dianggap bagian dari sesuatu, ya, minal mahiyah, mahiyah itu adalah sesuatu hal yang akan disebutkan nanti, wa tatawaqqafu alaihi sihhatuhu, dan keabsahannya itu berhenti kepadanya, maksudnya keabsahannya itu tidak sah tanpa dia. Jadi rukun itu adalah bagian dari apa? Bagian dari hal yang disebutkan, misalnya rukun sholat berarti bagian dari sholat, gitu ya. Nah, nanti beda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah bukan bagian dari apa? Hal yang disebutkan. Misalnya syarat sah sholat atau syarat sholat itu harus bersuci. Pertanyaan apakah bersuci itu bagian dari sholat? Maka jawabannya bukan, gitu ya. Jadi secara umum, secara apa namanya? Secara umum maka para ulama Syafi'iyah itu membahas atau menjuduli yubawib, jadi menjadikan bab rukun sholat ini, ada yang mengatakan bab sifatus sholat, ya, ada yang mengumumkan demikian yaitu sifatus sholat. Berarti kalau sifatus sholat di sini masuk sunnah-sunnah dan yang lainnya. Kemudian juga ada bab arkanus sholat, jadi ada yang menamakan dengan nama sifatus sholat berarti umum. Kemudian ada yang menamakan rukun. Kalau rukun berarti khususnya. Kalau seandainya sifatus sholah maka mustamilatu ala fardhin wa sunan. Maka kalau seandainya ulama itu atau ulama mazhab Syafi'i menyebutkan rukun itu di bab sifatus sholat, maka di situ masuklah fard wa sunan, gitu ya. Nah, untuk pembagiannya maka sebenarnya itu mudahnya. Jadi sebenarnya dalam sholat itu cuma ada dua. Yang pertama adalah fardun, sama yang kedua adalah sunan. Mau syarat mau rukun itu cuma ada dua, yaitu fardun dan sunan. Jadi
untuk membagi secara gampangnya itu dibagi menjadi dua, fardun dan sunan, gitu ya. Nah, kemudian fardun ini terbagi menjadi dua. Sebelum kita masuk pembagiannya, fard itu artinya apa? Fard adalah wajib kan, kewajiban, sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus ada. Nah, ini terbagi menjadi dua. Jadi fardun itu terbagi menjadi dua, atau kewajiban itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakhilun fi mahiyatis sholati, ya, ya, atau fardus sholat, itu ada dua. Yang pertama adalah dakhilun fi mahiyatis sholat, yaitu apa-apa yang dia masuk dalam kegiatan sholat. Yang kedua adalah kharijun an mahiyatis sholat. Yang kedua adalah fardun atau kewajiban yang di luar kegiatan sholat. Ya, jadi pembagian pertama, kalau seandainya dia masuk dalam kegiatan sholat, maka disebut apa tadi? Rukun. Kalau seandainya fardun atau fardus sholati, ya, kharijun an mahiyatis sholat, kalau seandainya dia di luar kegiatan sholat, maka disebut syarat atau syurut, gitu ya. Jadi dalam sholat itu dikenal dua istilah, itu fardun wa sunan. Fardun yang pertama adalah rukun kalau seandainya dia masuk dalam kegiatan sholat. Kemudian yang kedua, dia syarat seandainya dia di luar atau dilakukan sebelum sholat atau di luar dalam kegiatan sholat. Nah, sekarang sunan atau sunnah-sunnah. Kan tadi fardun ada dua, ada rukun sama syarat. Nah, sekarang sunan atau sunnah-sunnah itu juga ada dua. Ya, yang pertama adalah sunnah. Yang pertama adalah ma yujbiru bisujudi sahwi. Yang pertama adalah sunnah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, sunnah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini namanya ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan ab'ad. Ab'ad dari kata ba'ad. Ya. Dan menurut Hanabilah, mazhab Hambali disebut dengan wajibat. Nah, ini perbedaan istilah ya. Yang sering kita dengar adalah wajibat. Wajibatus sholat gitu ya. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dia masuk sunan tapi ab'ad. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa dinamakan ab'ad? Ya, kata para ulama, ketika ajbara bi sujudi sahwi, ketika diperbolehkan atau diganti dengan sujud sahwi, asbaha ba'dul haqiqi, maka seolah-olah menjadi bagian hakikat, maksudnya bagian rukun. Ya, jadi seolah-olah menjadi bagian rukun. Kenapa? Karena dia kalau tidak ada itu harus diganti, tidak boleh hilang saja. Jadi berbeda dengan sunnah yang satunya. Ya, kalau yang tadi yang pertama ab'ad, yang kedua adalah hayat namanya. Ab'ad sama hayat. Nah, hayat ini adalah ma la yujbiru bi sujudi sahwi, yaitu apa-apa yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah-sunnah yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, Anda contohkan misalnya, kalau yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu atau sunnah yang harus ada, kemudian diganti dengan sujud sahwi itu contohnya adalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau seandainya kita lupa, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Harus ada. Bahkan kalau seandainya kita lupa pun diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi kalau sunnah, seandainya sunnah itu hakikat sunnah, maka kan kita tahu sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa? Tidak mengapa. Maka tasyahud awal ini diganti dengan sujud sahwi, maka asbaha ba'dul haqiqi, maka disebut ab'ad. Ya, asbaha ba'dul haqiqi, maka disebut ab'ad. Adapun seperti zikir, seperti tasbih ketika rukuk dan sujud misalnya. Kemudian zikir-zikir yang sifatnya sunnah itu maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Maka kalau seandainya kita lupa atau kita ketinggalan atau bahkan sengaja untuk tidak membacanya, maka sholatnya tetap sah. Nah, itu ya. Jadi dalam sholat itu ada sunan sama furudnya, atau fardun sama sunan. Kalau fardun terbagi dua, sunan juga terbagi dua. Yang pertama rukun, kemudian yang kedua syarat, kemudian sunnah itu yang pertama abad dan juga hayat. Ya, nanti untuk taksim seperti ini, kalau belum paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ini penting ya. Kemudian berikutnya, disebutkan di sini, wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Dan rukun sholat itu ada 18 rukun.
Ya, kita baca dulu ya. Kita baca semuanya dulu sampai akhir. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Kemudian yang setelahnya wal qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri dengan kemampuan. Maksudnya berdiri jika mampu. Kemudian silahkan dilanjutkan PDF-nya. Kita akan syarah satu persatu. Mungkin ini agak panjang ya waktunya karena ini pembahasannya detail nanti per rukunnya. Kemudian takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Kemudian wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim ayat dari Al-Fatihah. Wa ruku' wa tuma'ninatu fihi. Kita lihat di sini ruku' wa tuma'ninah. Kemudian warraf'ul wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi, dan mengangkat dan juga i'tidal, wa tuma'ninatu fihi, dan juga tuma'ninah. Ruku' tuma'ninah, kemudian i'tidalnya tuma'ninah, wasujud wa tuma'ninatu fihi, dan juga sujud dan tuma'ninah. Wal julus baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi, dan juga sujud di antara duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Jadi tuma'ninahnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjutkan, silakan dibuka slide berikutnya. Wal julusul akhir wa tasyahhud fihi was salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun, wal julusul akhir, ya, duduk untuk tasyahud akhir itu rukun, wa tasyahhudu fihi, dan juga bertasyahud. Jadi nggak cuma diam karena itu adalah rukun, gitu ya. Jadi tasyahud akhir perbuatannya dan ucapannya itu adalah rukun. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk rukun. Kemudian fihi, yaitu wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ya, fihi itu di dalam tasyahud akhir tadi ya sebutkan. Kemudian wat taslimatul ula, dan salam yang pertama, karena salam yang kedua itu hukumnya tidak tidak rukun ya. Jadi salam yang pertama itu adalah rukun, jadi harus ada salam. Kalau seandainya dia belum salam kemudian dia pergi, maka tidak sah. Wa niyatul khuruj minas shalah. Wa niyatul khuruj, ya, minas shalah, dan niat keluar dari sholat. Nah, nanti kita akan bahas niat keluar dari sholat. Jadi sebelum dia keluar dari sholat, dia harus berniat untuk keluar dari sholat. Nah, tetapi ini apa namanya? Nanti kita bahas ya. Insya Allah nanti kita bahas. Jadi ini sebagai yang muktamad bukan masuk bagian dari rukun. Kemudian wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Yang berikutnya adalah tartibul arkan. Jadi rukun-rukunnya itu harus berurutan ala ma dzakarnahu. Seperti yang kita sebutkan, tidak boleh terbolak-balik. Ya. Jadi saya ulang dari awal, silakan di PDF-nya dibalikan lagi ya ke niat sekarang. Ya, saya ulang dari sini saja, saya baca. Jadi rukunnya ada 18. Yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah qiyamul ma'al qudrah, yaitu berdiri dengan kalau mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. Kemudian rukuk dan tumakninah, ya. Kemudian raf wal i'tidal wa tuma'ninatu fihi, wasujud wa tuma'ninatu fihi, wal julus baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Ya, jadi i'tidalnya juga tumakninah, sujudnya juga tumakninah, kemudian duduknya di antara dua sujud dan juga tumakninah, wal julusul akhir wa tasyahud fihi, dan juga duduk di tasyahud akhir dan juga mengucapkan tasyahud akhir itu. Wassalatu ala nabi, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taslimatul ula, dan salam yang pertama, wa niyatul khuruj, dan niat keluar, wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan juga mengurutkan seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, kita lihat di sini ada 18 rukun. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dalam kitab yang lain, ada yang menyebutkan 18, ada yang seperti ini, ada yang menyebutkan 17 rukun, ada yang menyebutkan 13 rukun. Akan tetapi ini hanya hitungannya, sebenarnya tidak
berbeda. Kalau seandainya 18 rukun, maka seluruhnya disebutkan, yaitu khilafnya di sini adalah sebabnya kenapa menjadi 18, 17, 13, maka sebagian ulama menyebutkan tumakninah itu adalah rukun tersendiri. Kalau seandainya rukun tumakninah ini rukun tersendiri berarti tambah 4. Tadi kita hitung bahwasanya tumakninahnya itu ada 4. Ya. Kemudian yang kedua sebabnya adalah niyatul khuruj. Ya, yaitu zada niyatul khuruj, yaitu tambahan niyatul khuruj. Padahal ini adalah tidak muktamad. Jadi sebenarnya yang muktamad adalah 17 tanpa niyatul khuruj. Kemudian ada yang membaginya 17 tanpa niyatul khuruj, ada yang membaginya 13 tanpa tumak nina. Jadi kalau tumak ninanya itu ada 4, berarti kalau 17 kurang 4 berarti 13. Ada 17, ada 13. Nah, ini sebenarnya pembagian yang mu'tamad. Ya. Jadi ada 17, ada 13. Ya, maka kalau seandainya kita bahas rukun dalam mazhab Syafi'i atau rukun salat, maka kita lihat ya. Ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah perbedaan ibarah atau perbedaan penggunaan angka tadi. Yang kedua adalah kita lihat sisi apa? Sisi iktimatnya atau sisi sebenarnya mazhab Syafi'i itu yang memakai yang mana. Maka kalau kita lihat khilaf ibarahnya atau yang menunjukkan perbedaan 18, 17, 13, maka sebabnya kita sudah sebutkan. Nah, kalau seandainya kita lihat yang dari mu'tamadnya atau iktimat dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya adalah antara 17 dan 13. Karena niyatul khurud itu tidak masuk dalam apa? Dalam rukun gitu ya. Jadi niyatul khurud itu tidak masuk dalam rukun. Jadi antara 17 atau 13 bagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhah, ya, beliau mengikuti Imam Rafi'i menyebutkan bahwasanya tumak ninah itu adalah rukun tersendiri. Berarti beliau menyebutnya 17. Akan tetapi dalam kitab Minhajul Talibin, beliau menyebutkan sifatun tabiatun fi ruknin. Jadi tumak ninah itu bukan rukun tersendiri, tapi sifat untuk rukun. Jadi sujud dan tumak ninah. Berarti sujud yang sifatnya itu tumak ninah. Jadi bukan sujud dan tumak ninah. Ada dua, enggak. Tapi satu. Sujud yang bersifat apa? Tumak ninah. Ya. Apakah ada samaratul khilaf atau ada perbedaan seandainya ulama itu mengatakan bahwasanya tumak ninah itu dipisah dari rukun atau hanya sifat dari rukun, maksudnya dimasukkan ke dalam rukun. Ya, jadi apakah ada perbedaan pembagian antara 17 dan 13? Gitu ya. Kalau seandainya 17 berarti tumak ninahnya dipisah. Kalau seandainya 13 maka dijadikan sifat, maka iya, ada perbedaannya. Yaitu apa? Yaitu ketika ragu, ya, ragu pada tumak ninah tersebut. Kalau seandainya misalnya ada seseorang yang sholat kemudian dia ragu setelah sujud, ya, dia berdiri atau setelah rukuk dia tidak, kemudian dia ragu apakah saya tadi tumak ninah atau tidak gitu ketika rukuk. Nah, maka kalau seandainya menganggap tumak ninah itu adalah rukun tersendiri, maka tidak boleh ragu. Rukun itu tidak boleh ragu. Seperti keraguan kita terhadap apakah saya tadi sudah baca surat Al-Fatihah. Nah, kalau seperti ini wajib diulang. Ya, maka seolah-olah tidak ada itunya. Tidak ada Al-Fatihahnya, maka wajib diulang. Nah, akan tetapi kalau seandainya dia menjadikan tumak ninah itu sifat dari rukun, ya, berarti dia bukan rukun tersendiri, tapi sifat dari rukun, maka kalau dia ragu terhadap tumak ninah itu, maka tidak wajib untuk mengulang. Tidak wajib untuk mengulang. Jadi, dia ragu terhadap sifat dari rukun, bukan ragu terhadap rukun. Kalau seandainya dia ragu terhadap suatu rukun, maka diulang. Ya, karena dia seolah-olah ragu atau tidak yakin dengan apa rukun sholat. Ya, sedangkan dia harus mendatangkannya, dia harus yakin mendatangkannya. Ya, seperti orang yang lupa rokaat nih. Ketika sholat kemudian dia rokaat apakah 3 atau 4, maka dia harus apa? Harus mendatangkannya. Maka dibangun di atas keyakinan, bunya alal yakin, kemudian yasjudu bisujudi sahwi gitu kan. Nah, begitu pula tumak nina. Kalau seandainya tumak nina itu dianggap sebagai rukun, maka dia harus datangkan lagi.
Tapi kalau seandainya dia hanya sifat, maka dia tidak wajib untuk untuk diulangi atau didatangkan lagi. Nah, seperti misalnya contoh yang lebih lebih gamblang, misalnya Al-Fatihah. Ada orang yang ragu apakah saya sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum. Nah, ini dia ragu terhadap rukun. Kalau seperti ini maka apa? Yajibul aud, maka diulang lagi, gitu ya. Kemudian kalau seandainya kalau seandainya dia itu ragu terhadap sifat, apakah tadi dia mengatakan iya karena butuh wa iya karena stain, apakah pakai tasdid atau enggak saya tadi? Apa kelewatannya? Apakah saya baca iya karena butuh wa iya karena stain atau iya kan? Nah, seperti ini maka tidak perlu diulang karena dia tidak ragu terhadap rukun, tapi sifat saja, sifat rukun. Nah, adapun sifat rukun maka tidak perlu diulang. Nah, akan tetapi yang muktamad sekarang kita bahas, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka eh, atau yang dikuatkan oleh ulama Syafi'iyah, maka yang pendapat mengatakan bahwasanya tumak ninah itu adalah rukun tersendiri. Ya. Berarti kalau rukun tersendiri, maka tumak ninah itu kalau kita ragu terhadap tumak ninah, maka kita seolah-olah ragu terhadap rukun. Maka kita harus datangkan lagi. Maksudnya harus diganti dengan rukun dengan apa? Dengan jenis yajibul aud ya. Dengan jenis hal tersebut kemudian diulangi tumak ninahnya. Baik, kemudian yang pertama kita langsung masuk ya. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Dan rukun salat ada 18 rukun. 18 kita sudah bahas, selesai masalahnya ya. Kemudian niyah yang pertama adalah niat. Nah, ini pembahasannya agak panjang, akan tetapi sebagian pembahasan kita sudah bahas di bab wudu. Ya. Ada masailun niyati sab'ah, ada 7 masail niat. Ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman, hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun, kemudian wa maksudun hasan. Ya, hakikatun mahallun hukmun wa zaman, ya, hakikat niat, tempat niat, hukum niat, dan waktu niat. Kemudian kaifiyatun syartun, bagaimana niat, syarat niat, wa maksudun hasan, dan maksud dari niat itu hasan. Hasan itu baik, ini hanya qafiyah ya, hasannya itu hasan enggak dibahas. Jadi ada 7 masail niat. Kita sudah bahas di bab apa? Bab wudu waktu itu dengan rinci. Jadi sama. Ya. Kemudian dalilnya dulu ya. Jadi pertama an-niyah, dalilnya adalah dalam kitabnya Syalbu, kita lihat di sini ya, liqaulihi ta'ala, ya, didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah umiru, ya, mereka itu diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya kepadanya. Qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi rahimahullah, wal ikhlasu fi kalamihi niyah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah niat, maksudnya niat ikhlas. Ya, wali hadisin, ya, atau wali hadisi, dan juga karena hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian unduril hasyah fi safhati al-khamisata asyarah, ya, silakan dilihat di halaman 15. Kemudian juga wa ajma al ummatu atau wa ajma bihil ummatu, ya, dan bahwasanya umat itu bersepakat bahwasanya sholat itu harus dengan niat. Ya. Li'anna la amala illa biniyah, karena sesungguhnya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Jadi ini Quran dan Sunnah dan juga ijma. Jadi niat itu dalilnya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan juga Al-Ijma. Ya, jadi niat itu, ya, dalilnya Quran sudah disebutkan, kemudian dalam Sunnah sudah disebutkan, dan juga ijma. Nah, ini sangat kuat sekali ya, bahwasanya tidak ada ibadah kecuali dengan niat. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah menganggap bahwasanya niat ini itu bagian dari syarat, bukan bagian dari rukun. Nah, ini memang agak agak sedikit membingungkan, apakah niat itu masuk dalam sholat atau niat itu sebelum sholat. Nah, maka
yang rajih itu adalah niat itu masuk dalam sholat. Kenapa? Karena niat itu akan berlanjut sampai apa? Sampai akhir. Walaupun niat itu harus ada sebelum sholat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat itu adalah qasdun muqtarinun bil fi'li. Jadi qasd itu maksud atau niatnya itu adalah maksud yang atau niatan dalam hati yang apa? Yang muqtarinan bil fi'li, yang dia itu bersambung dengan perbuatan. Jadi nggak jauh-jauh gitu ya. Kalau seandainya jauh-jauh itu nggak niat. Misalnya ke masjid ingin sholat subuh, dari rumah sudah berwudu. Jalan ke masjid 5 menit. Nah, maka niat wudhu tadi, niat dia berwudhu untuk sholat subuh itu belum dikatakan niat sholat. Karena nggak muqtarinan bil fi'li. Karena dia terpisah dengan jalan kaki 5 menit tadi. Tapi niat itu harus didatangkan apa? Qubaila takbiratul ihram. Jadi sebelum waktu yang sedikit, maksudnya sebelum takbiratul ihram nempel dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Jadi niat itu dihadirkan ketika awal rukun, yaitu takbiratul ihram. Baik. Jadi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i atau yang dikuatkan kebanyakan ulama Syafi'i itu bahwasanya niat itu adalah rukun. Kemudian yashmalu, ya, bahwasanya niat itu adalah mencakup qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Nah, ini juga apa namanya? Bagian dari niat. Ini sebenarnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah qasdu fi'lihi. Qasdu fi'lihi itu adalah maksud dari perbuatan dia. Wa ta'yinuhu, dan juga menentukan ibadahnya. Jadi dia itu kalau berdiri menghadap kiblat, apakah berdirinya itu untuk apa namanya, merenggangkan otot atau untuk sholat, maka itu yang dimaksud dengan qasdu fi'lihi. Jadi qasdu fi'lihi ini adalah maksud dari berdiri itu untuk apa? Apakah untuk ibadah atau tidak ibadah? Nah, ini yang pertama. Yaitu qasdu fi'lihi, yaitu membedakan antara ibadah dan selain ibadah. Kemudian yang kedua adalah ta'yinuhu. Nah, ini ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis ibadah apa. Misalnya kalau sholat, sholat apa. Ya. Kalau seandainya sholat duhur, ya duhur, asar, ya asar. Jadi kalau seandainya unsur niat ini tidak ada, ya maka niatnya tidak sah. Misalnya dia berdiri untuk ibadah, tapi nggak tahu dia mau sholat asar atau sholat duhur, tahu-tahu sholat, maka tidak sah sholatnya. Jadi ta'yin. Yang pertama adalah qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Ya, ya, ta'yin ini adalah apa namanya, menentukan jenis ibadah yang akan kita kerjakan. Ya, kemudian adalah eh, ya, kemudian adalah wujubun niyah. Ya, sebentar, ada yang mau saya terangkan, tapi saya lupa. Dalam bab ada 3 ini ya. Ya, nanti kita sambil jalan aja. Saya lupa. Kemudian wujubun niyati al-fardhiyah. Ya, di sini yang ketiga, oh ya ini, afwan, yang ketiga adalah niat fardhiyah. Niat fardhiyah itu kalau dalam sholat, apakah itu sholat fard atau bukan fard, itu harus ditentukan. Ya, niat fardhiyah ini harus ada. Jadi unsur niat yang pertama adalah qasdul fi'li, kemudian yang kedua adalah ta'yinuhu, yaitu qasdul fi'li tadi adalah niat untuk beribadah kepada Allah, jadi membedakan antara kebiasaan dan ibadah, ya, atau ibadah dan selain ibadah. Kemudian ta'yin, ta'yin itu menentukan jenis ibadah. Nah, yang ketiga adalah niatul fardhiyah, ya, atau jenis ibadah, apakah fard atau bukan fard. Ini juga harus ada, ya. Ya, baik dia fardu ainin, ya, fardu ain seperti sholat duhur, atau fardu kifayah seperti sholat jenazah. Ya, baik dia fardunya itu bil idhofah, maksud atau yang pertama as-shalah itu memang aslinya fard, seperti sholat duhur tadi memang aslinya seperti sholat duhur itu memang aslinya wajib, atau fardnya itu li'arid. Li'arid itu disebabkan karena sebab tertentu, padahal dia nggak wajib asalnya, tapi dia menjadi wajib. Misalnya qobliyah duhur, bisa jadi wajib dengan apa? Dengan nadar. Misalnya dia bernadar untuk sholat qobliyah duhur, maka wajib baginya untuk melaksanakan apa? Sholat qobliyah duhur. Jadi ada bentuk sholat sunnah yang wajib gitu ya, seolah-olah seperti ada bentuk sholat sunnah yang kepada sebagian orang itu menjadi wajib,
yaitu ketika dinadarkan. Jadi ini mengapa harus disebutkan wajibnya itu karena di sini ya. Jadi ini disebut fardun li'aridin. Jadi fard disebabkan karena sebab sesuatu yang bukan aslinya ya, karena sesungguhnya itu sholat sunnah menjadi wajib seperti nadar. Nah, jadi ada sholat sunnah yang hukumnya wajib, yaitu sholat sunnah yang dinadarkan. Nah, ada sholat wajib yang hukumnya sunnah. Ada sholat wajib yang hukumnya adalah sunnah, yaitu bagi orang-orang yang misalnya ya yang misalnya dia misalnya sudah sholat kemudian dia menemani orang sholat, ya kan ada riwayatnya menerangkan bahwasanya untuk bersedekah kepada orang tersebut untuk menemaninya sholat jamaah. Jadi baginya sholat fardunya itu atau sholat zuhurnya itu ulangan dari yang kedua dan dia itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Dan juga riwayat yang lain yang menerangkan bahwasanya ada seorang sahabat yang dia sholat bersama Nabi kemudian pulang mengimami kaumnya. Nah baginya adalah sunnah walaupun dia adalah sholat zuhur. Jadi pertanyaannya apakah zuhur itu harus ya harus ditentukan niat fardiyahnya. Apakah sholat duhur itu harus misalnya duhur atau asar atau pokoknya sholat wajib. Apakah sholat duhur misalnya itu harus ditentukan niat fardiyahnya. Ya, fardiyah itu tadi ya. Apakah dia fard wajib atau bukan wajib? Maka jawabannya iya. Nah, kenapa? Karena ada bentuk sholat duhur yang sifatnya sunnah. Jadi karena bentuk seperti itu maka antum harus sebutkan itu adalah fardiyah atau bukan, gitu ya. Makanya juga sholat sunnah pun juga harus ada niat fardiyah. Baik. Maksudnya niat fardiyah itu apakah dia fard atau bukan fard. Itu harus ada dalam unsur niat. Jadi niat itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Kemudian yang kedua adalah ta'yinuhu atau membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya harus ditentukan sholat zuhur dan sholat asarnya. Yang ketiga adalah al-fardiyah tadi ya. Apakah itu ibadah yang fard atau bukan. Ya. Kalau seandainya anak kecil, misalnya anak kecil sholat duhur, ya anak kecil sholat duhur itu apakah hukumnya wajib bagi anak kecil sobi di sini mumayyiz misalnya 7 tahun sebelum dewasa misalnya 7 sampai 10 tahun sebelum dewasa. Apakah dia itu sholat duhurnya wajib? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, apakah kalau seandainya sholatnya tidak wajib, apakah harus dengan niatul fardiyah? Jawabannya, na'am. Hatta walau kana sobiyan, walaupun dia sobi, wa in kana sholatuhu taqa'u naflan, walaupun sholatnya itu nafilah, sholatnya itu hukumnya itu sunnah, karena anak itu belum dibebani sholat. Ya, kalau seandainya dia sholat maka pahala sunnah, maka seperti itu juga harus ada niatul fardiyah. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yajibun niyatul fardiyah ala sobi kama tajibu alal balik. Jadi bagi orang yang anak kecil tadi itu diwajibkan untuk meniatkan dengan niat fard ya, sholat duhur misalnya, maka dia harus meniatkan dengan niat fard sebagaimana seorang yang balik. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah tidak mewajibkan niatul fardiyah. Kenapa? Ya, kata mereka bagaimana kita meniatkan niat fardiyah sedangkan ibadah yang mereka lakukan itu sunnah. Seandainya dia melakukannya itu dapat berpahala dan kalau ditinggalkan nggak apa-apa kok bisa kita wajibkan dia harus berniat dengan niat fardiyah. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, jadi tidak wajib niat fardiyah bagi sobi. Akan tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yu'ayyidu dzalika annahu ya aujabul qiyama fi sholati walau nadharu annahu taqau naflan ma aujabuhu. Jadi yang mengatakan demikian itu maksudnya beliau itu adalah aujabu, para ulama itu mewajibkan itu untuk al-qiyama fi sholat, untuk keabsahan sholat dia. Ya. Walau nadharu annahu taqau naflan ma aujabuhu. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah yang dimaksud itu adalah sunnah secara hukum, yaitu apa-apa yang ketika ditinggalkan itu tidak berdosa dan dilakukan mendapatkan pahala, maka para ulama itu tidak mewajibkan yang ini. Maksudnya bukan yang ini, tapi mewajibkan sebagai syarat sahnya sholat.
Gitu ya. Sebagaimana seseorang anak kecil itu ketika ingin sholat duhur, dia wajib toharoh dulu. Padahal sholat duhurnya bagi dia sunnah. Nah, toharoh itu kan wajib. Kewajiban ini harus dilakukan untuk keabsahan sholatnya. Ya, artinya aila buddha minhu bisihhatis sholati. Artinya dia wajib ada untuk keabsahan sholatnya. Kemudian juga nah, unsur yang berikutnya, kalau tadi sudah qasdu fi'lihi, ya, maksud dari perbuatannya, kemudian ta'yin, kemudian niatul fardiyah, kemudian berikutnya adalah apakah kita harus menambahkan lillahi ta'ala. Kan usolli fardhu dhuhri, ya, raka'ataini mustaqbilal qiblata lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu. Kita lihat ya unsurnya. Usolli fardhu dhuhri, ini fardiyah tadi. Kemudian usolli tadi itu untuk qasdu fi'li, fardhu dhuhri. Nah, fardhu dhuhri di sini qasdu fi'li dan ta'yin. Ta'yinnya adalah salat duhur. Fard tadi itu fardiyah. Jadi usolli fardhu dhuhri sebenarnya itu sudah unsurnya sudah lengkap ya. Usolli fardhu dhuhri itu sudah cukup. Kalau seandainya ingin bertalafut dengan niat. Ya, ingin mengucapkan niatnya maka usolli fardhu dhuhri itu sudah unsur 3 tadi sudah terpenuhi yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian usolli fardhu dhuhri gimana niatnya? Yang lengkap gimana? Silakan Zulkarnain. Tafadhol. Ajib. Misalnya niat sholat duhur, bagaimana? Niat sholat duhur. Niat sholat duhur. Ya. Usalli fardu zuhuri arba'a rakatin mustaqbilatin mustaqbilal kiblati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Ya, mustaqbilal kiblati ya. Mustaqbilal kiblati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Imaman au ma'muman itu dia kalau seandainya makmum enggak usah disebutkan ma'muman lillahi ta'ala, atau kalau seandainya dia imam, nah baru dia sebutkan imaman. Atau afwan, kalau seandainya sendiri maka enggak disebutkan itu, kalau seandainya dia jamaah maka disebutkan. Nah, kita lihat unsurnya ya tadi ya. Jadi usolli fardhu dhuhri ini 3 unsur tadi yang sudah disebutkan. Kemudian arba'a raka'atin. Apakah hal yajibu atau torbi ada di rakaat? Nah, ini kaidah mengatakan bahwasanya ya kalau seandainya apakah tataruk dengan arba rakaat ini wajib, maka tidak wajib dengan tataruk dengan arba rakaat, dengan adat itu. Kenapa? Karena memang tidak mengandung atau unsur yang disyaratkan oleh para ulama tadi. Tapi kalau seandainya dengan ini, maka ini lebih baik ya, lebih baik maksudnya lebih sempurna untuk unsur-unsur niatnya. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam Imam Aisy menyebutkan, Al-Isni menyebutkan itu bahwasanya nah ini wa akmaluhu, dan sempurnanya adalah tadi ya. Jadi disebutkan semuanya bahkan sampai lillahi ta'ala. Tapi syaratnya sebenarnya tidak masuknya. Ya, ada 2 rakaat itu tidak masuk. Kalaupun dia salah ketika menyebutkan saya usolli fardhu dhuhri khamsa rakaatin misalnya. Saya sholat duhur 5 rakaat. Iya. Pertanyaannya apakah sholat duhurnya sah? Dia salah mengucapkan khamsa rakaat padahal niatnya 4 rakaat. Maka kaidah mengatakan mala yata'arradu, ya. Mala yata'arradu fil asli, atau apa-apa yang asalnya itu la yata'arrad itu tidak disebutkan. Ya, ini kan harusnya tidak disebutkan pun enggak apa-apa. Maka la yadurrul ghalatu fihi. Maka tidak bermasalah kalau seandainya dia salah. Jadi ada rakaat itu kalau seandainya salah maka sebenarnya tidak mengapa, gitu ya. Jadi ada rakaat pun tidak disyaratkan. Jadi usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblah. Ya, istiqbalul kiblah ini juga tidak disyaratkan harus disebutkan. Ya, karena tidak harus mentakyin mustaqbil kiblah karena tidak ada, itu masuk syarat nanti ya. Istiqbalul kiblah itu kan masuk syarat, gitu ya. Jadi tidak perlu disebutkan. Nanti kalau seandainya syarat disebutkan mutawaddi'an, berwudu dan seterusnya, antum sebutkan semua jadi panjang jadinya. Jadi
Jadi mustaqbilal kiblati, kemudian imaman atau makmuman ini pun juga. Nah, kalau imaman atau makmuman ini harus diniatkan ya. Kalau seandainya dia menjadi makmum atau sebagai imam, maka dia harus niatkan dari awal. Kemudian juga akan tetapi ini nih imam dan makmum ini bisa di tengah-tengah. Seandainya ada orang yang ingin bermakmum kepada dia, kemudian dia jadi imam, maka dia bisa merubah niatnya menjadi niat imam. Ya, niat imam. Akan tetapi kalau niat makmum maka dari awal. Karena tidak boleh kalau kita nanti di bab iktimam nanti panjang pembahasannya. Kemudian imaman atau makmuman kalau sendiri nggak perlu dibahas ini. Ya karena sendiri kan nggak imam nggak makmum. Jadi nggak perlu disebutkan dan nggak perlu dibahas. Imaman atau makmuman. Kemudian lillahi ta'ala. Apakah dia harus tatorok lillahi ta'ala? Maka jawabannya juga la yajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada ibadah kecuali harus lillahi ta'ala, maka tidak perlu disebutkan lillahi ta'ala. Akan tetapi Imam Al-Isni dalam kifayahnya menyebutkan 5 unsur ini yang akmal, yaitu yang paling sempurna. Adapun masalah talafut bin niyat, apakah kalau itu tadi kita bahasanya secara umum ya. Jadi kita meniatkan sholat itu dengan unsur tadi, mau dilafatkan, ya. Talafut bin niyat ini berbeda dengan al-jahru bin niyat. Jadi kalau talafut bin niyat itu melafatkan niat, kalau al-jahru bin niyat itu menjaharkan niat. Nah, kalau jahar bin niyat ini tidak disyariatkan. Tapi kalau at-talaffuz bin niyat, melafatkan niat, ini sebagian besar para ulama dan dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu adalah mustahab, yaitu dianjurkan bukan karena itu ibadah tersendiri atau ibadah tambahan dalam sholat, tidak. Akan tetapi apa? Akan tetapi membantu yang ada di dalam hati. Ya itulah taklilnya atau dalil bahwasanya talafut dengan niat itu dianjurkan, ya. Dianjurkan karena membantu yang ada di dalam hati, bukan ibadah tersendiri atau ibadah yang dimasukkan ke dalam ibadah sholat. Ya, kalau seandainya dia maksudkan itu adalah atau seandainya dia wajibkan, ya seandainya dia wajib, maka wajib harus talafut bin niyat, maka itu bisa masuk dalam bid'ah. Ya, itu bisa dikatakan bid'ah kalau dia wajib. Berarti kalau orang yang nggak talafut nggak sah sholatnya, itu bid'ah jadinya. Nabi dan sahabatnya tidak pernah talafut. Akan tetapi kalau seandainya dianggap itu hanya maslahat, yaitu dianjurkan supaya membantu yang ada di dalam hati, maka itu mustahab, itu yang dikuatkan ulama Syafi'i. Baik. Kemudian berikutnya adalah ya kemudian kemarin ya Anda ingat mau analis sedikit ya. Waktu itu saya pernah contohkan kalau nggak salah di masjid ya, saya ingatnya itu ketika taklim di masjid. Jadi masalah fard dengan apa? Dengan afan fardiyatu al-qada wal ada, itu fardiyatun niyati, apakah dia harus bukan fardhu niyati, afan niat qada sama ada itu. Kan tadi disebutkan ushuli fardhu tuhri misalnya, kemudian adaan, kalau dia melaksanakan sholat maka adaan. Ada itu melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian kalau qada itu adalah melaksanakan sholat di luar waktunya. Yang ketiga adalah al-i'adah. Al-i'adah itu adalah melakukan sholat yang kedua dikarenakan sholat yang pertama itu ada khalal. Ada khalal itu ada kekurangan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ada, menunaikan. Kemudian qada, yaitu mengganti sholat karena dia ketinggalan sholat di waktunya, kemudian melaksanakan di selain waktunya. Kemudian al-i'adah, yaitu mengulangi sholatnya. Kalau seandainya orang itu tidur, kemarin saya contohkan seperti itu ya. Kalau seandainya orang itu tidur, kemudian dia bangun, dia pikir sudah masuk, dia pikir apa? Sudah masuk waktu maghrib karena mendung. Kok sudah gelap? Kemudian dia sholat asar, mengkodok, dia niat mengkodok sholat asar di waktu maghrib. Ternyata setelah mendungnya hilang, dia lihat bahwasanya langitnya masih cerah, ternyata masih jam 5 misalnya. Maka apakah sholatnya sah atau tidak sah? Maka waktu itu kita bahas tidak sah karena niatnya niat kodok, niat kodok padahal dia ada gitu ya. Niat kodok padahal dia melaksanakan sholat. Maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu salah satu wajah. Akan tetapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sebenarnya adalah kalau dia li'udrin kagoimin ya. Kalau dia itu karena udur seperti mendung atau selainnya,
au qasdal makna, nanti kita bahas, atau yang selainnya, maka tidak mengapa. Ya, jadi sebenarnya sholatnya sah. Dan itu juga dikuatkan dengan mazhab yang lainnya kal Hanabilati, seperti mazhab Hambali dan juga Malikiyah dan juga mazhab yang Hanafiyah. Jadi mazhab yang lain secara umum tidak mengapa ketukaran antara qadha dan ada. Asal jenis sholatnya sama, zuhur dengan asar. Masih 4 rakaat. Tapi kalau maghrib dan isya ya tentu tidak bisa karena berbeda jenis sholatnya, jenis rakaatnya. Gitu ya. Ya, kemudian apakah sholat sunnah juga wajib qasdul fi'li wa ta'yin tadi? Ya. Sholat sunnah itu ada dua, perlu dilihat, atau secara umum ya, sholat itu ada dua, secara umum, bahwasanya sholat itu ada yang qasada li dzatiha, atau memang yang dimaksud itu zatnya, sholat, ya, seperti qobliyah dan ba'diyah misalnya, atau sholat yang apa? Sholat yang bukan maksudatun lidzatiha, seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan maksudatun lidzatiha. Maksudnya bagaimana maksudatun lidzatiha? Jadi ada sholat yang memang dimaksudkan itu jenis sholat itu antum sholat di situ seperti qobliyah dan ba'diyah, kemudian sholat duha. Nah, ada sholat yang tidak dimaksudkan jenis sholatnya. Yang penting antum sholat seperti tahiyatul masjid. Jadi kalau antum masuk masjid terus sholat duha, ya, dalam diri antum niatkan juga itu adalah sholat tahiyatul masjid, maka sudah sah. Karena yang dimaksud tahiyatul masjid itu adalah bukan jenis sholat, tapi syughlul buqaati bis sholat. Jadi antum mensibukkan diri dengan sholat di tempat tersebut, itu namanya tahiyatul masjid. Jadi seandainya ada orang yang niat tahiyatul masjid, ternyata qomat, nah dia sholat dengan sholat wajib, maka dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Itu karena apa? Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu bukan maksudatun lidzatiha, akan tetapi dia adalah ghairu maksudatin lidzatiha. Nah, kalau seandainya sholat itu maksudatun lidzatiha, maka juga dia harus mentakyin. Ya, mentakyin itu menyebutkan ini qobliyah atau ba'diyah, ini jenis sholat apa. Ya, jadi seperti itu. Baik, kemudian kalau seandainya sholat tadi ya, sholat bukan maksudatun lidzatiha seperti sholat tahiyatul masjid, maka bisa digabungkan apa? Ta'adud fin niyah. Ya, niatnya bisa digabungkan. Seperti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu juga yang penting antum puasa di hari Senin dari Kamis, maka bisa digabung antara puasa eh, Syawal misalnya pas Senin Kamis. Kemudian antum kodok puasa karena puasa Senin Kamis itu bukan maksudatun lidzatiha, akan tetapi adalah dia melakukan puasa di hari tersebut gitu ya. Ya itu bisa digabung. Tapi kalau dia maksudatun lidzatiha, misalnya mengkodok puasa dengan puasa Syawal misalnya, dua-duanya maksudatun lidzatiha. Dimaksudkan puasa itu puasa Syawal dan dimaksudkan puasa itu puasa qada, maka tidak bisa digabung. Jadi seperti itu ya. Itu adalah kalau ta'addud dalam masalah niat atau niatnya berbilang. Wallahu alam bisawab, sebenarnya niat ini panjang tapi mungkin cukup sampai sini ya. Setelah ini kita bahas rukun yang lain di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ya. Tafadhol. Eh, ada yang chat di sini. Silakan dibacakan Zulkarnain. Dari Rama Maulana, pertanyaan, lau samahtum, Ustadz izin bertanya, yang saya pernah pelajari jika kita melakukan ta'in jumlah rokaat, kemudian salah dalam ta'in rokaat, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak salah, kaidahnya dalam mabadi awaliyah. Apa namanya, itu at-ta'ridu lahu. Ya, kita ada baca. Ya, jadi lo sama tuh Ustaz ini yang saya pernah pelajari, jika kita melakukan ta'yin jumlah rakaat kemudian salah ya dalam ta'yin rakaat, maka salatnya tidak sah. Kalau tidak salah kaidahnya dalam mabadi awalnya ya betul, ma yustaratu ta'arud, aku nana lupa ini kaidahnya tadi mau ana sebutkan. Ma yustaratu ta'arud lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, ya. Tidak kana ainuhu wa akhta'a dharra. Jadi ma yustaratu
ta'arud lahu jumlatan. Ini saya ini kan. Jadi jika syaratnya hanya menentukan secara global. Jadi ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan. Apa-apa yang syaratnya itu apa namanya ma yushtaratu at-ta'arud lahu jumlatan. Apa-apa yang ta'arud itu sengaja menyebutkan tadi ya, sengaja menyebutkannya tadi itu lahu jumlatan. Ya, disyaratkan itu secara umum. Wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan ta'yin, mentakyinkannya, ya, mentakyinkan secara terperinci, tafsilan secara tafsil idza ayyanahu, jika dia merincikannya. Jadi yang disyaratkan itu secara jumlah, secara umum, secara global, dan tidak la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu. Tidak disyaratkan secara ta'yin ayyana jika dia menentukannya. Ya. Wa akhta'a dharra. Kalau dan dia salah maka dia dharra, dia itu bermadarat, dia itu madarat. Ya. Apakah itu benar Ustaz? Jadi setahu saya malah baliknya ya. Jadi wallahu alam bisawab. Ana dengar dari Syekh Salim, beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya yustaratu apa namanya, kalau seandainya itu tidak malah yustaratu ta'arud lahu ya tafsilan gitu ya secara umum. Jadi la yadurrul qata'u fihi. Jadi kalau seandainya secara umum ta'arud itu tidak disyaratkan, maksudnya misalnya kita tadi ya sebutkan misalnya bahwasanya jumlah rakaat itu kan tidak disyaratkan harus disebutkan. Misalnya seperti itu. Kemudian kita salah dalam apa? Dalam hal yang harusnya tidak usah disebutkan. Misalnya apa namanya, harus hal yang tidak perlu disebutkan itu misalnya menutup aurat misalnya, atau berwudu ya, atau berwudu. Misalnya berwudu kan tidak harus disebutkan karena itu apa namanya, masuknya kan syarat sah. Jadi antum nggak sebutkan mutawaddi'an, nggak sebutkan itu. Tapi kalau seandainya antum sebutkan ghairu mutawaddi'in, padahal antum salah, ya ghairu mutawaddi'in, padahal antum salah, padahal antum itu mutawaddi', maka kata-kata ghairu mutawaddi' itu la yadur, itu tidak apa? Tidak memadaratkannya. Jadi la yadurru al-khalalu fihi, atau la yadurul akhtau fihi. Jadi kalau seandainya dia itu tidak disyaratkan ta'arud, tidak disyaratkan harus disebutkan, kemudian dia sebutkan dan salah, maka la yadur, maka seperti ini tidak bermadarat. Tapi kalau seandainya disyaratkan harus disebutkan seperti niat fardhiyah, kemudian qasdu fi'lihi, kemudian ta'yin. Ya, ta'yin di sini yang dimaksud ini adalah ta'yinuhu tafsilan di sini Akh Ibrahim ya. Di sini yang dimaksud bukan apa namanya? Bukan jumlah rakaat, tapi ta'yin tadi ya. Tadi yang dimaksud itu adalah ta'yin membedakan jenis salat. Ya, kalau ta'yinnya jenis salat maka itu yadur betul. Jadi kaidah ini seandainya ma yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu, ya ma yustaratu ta'arud, apa-apa yang disyaratkan untuk ta'arud, ya. Ya, untuk ta'arud itu untuk disebutkan lahu jumlatan secara umum, yaitu 3 hal tadi, wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan harus mentakyinnya atau menentukannya secara tafsil idza ayyanahu, kalau seandainya apa namanya, dia menentukannya wa akhta'a dan dia salah maka dia madarat. Akan tetapi yang saya dapatkan dari Syekh Salim itu sebaliknya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini bisa murojaah lagi ya kaidahnya. Ya. Karena saya dapatkan begitu ya dari syarahnya beliau. Kemudian wallahu alam bisawab. Mungkin kita bisa bahas lagi. Kemudian pertanyaan kedua saya bacakan langsung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah imam dan makmum harus memiliki niat yang sama? Misal imam sedang ba'diyah duhur atau ketika imam sedang safar dan mengqashar salat, kemudian Anda bermakmum di belakang. Maka dalam hal ini apa namanya, apakah harus sama niat imam dan niat makmum dalam satu salat? Maka jawabannya tidak ya. Ini seperti dalam riwayat yang saya sebutkan tadi, ada seorang sahabat yang beliau salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang, sedangkan dia itu niatnya adalah salat sunnah. Kemudian juga ada satu riwayat disebutkan bahwasanya siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini,
kemudian dia bersedekah untuk sholat dengan orang tersebut, sedangkan ini sholat fardu, maka orang yang mengulangi sholat fardu yang kedua dengan ingin bersedekah, niat bersedekah untuk berjamaah itu, maka hukumnya sunnah, maka itu pun juga berbeda niatnya. Jadi tidak mengapa perbedaan imam. Misalnya imam sedang ba'diyah zuhur, atau ketika imam sedang safar dan mengqashar sholat, kemudian ada yang bermakmum di belakangnya. Ba'diyah zuhur kemudian ada yang ada yang makmum gitu. Atau imam sedang safar dan mengqashar sholat, kemudian ada bermakmum. Maka ini tidak bermadharat insyaallah. Apa tidak mengapa? Apakah bisa mengganti niat sholat setelah takbiratul ihram dalam hati, misalnya serakaat witir menjadi 3 rakaat witir? Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau seandainya niat itu enggak ya ta'arud, seperti jumlah rakaat seperti ini, niat rakaat witir 1 rakaat atau 3 rakaat ini tidak harus ta'arud. Kalau kata Syekh Salim ya, Syekh Salim Al-Buhairi mengatakan ini tidak wajib ta'arud dengan jumlah rakaat. Jadi boleh saja orang itu ketika dia sudah masuk sholat kemudian dia niat 3 padahal dia niat 1 kemudian dalam prakteknya dia lanjutkan sampai 3, maka ini tidak masalah. Akan tetapi kalau seandainya dia dharra, ya kalau dia bermasalah dari awal, maka dia nggak boleh menambah sholat atau sholat witir lebih dari 1, misalnya dia niat 1 yang pertama gitu ya. Jadi wallahu alam bishawab, ana masih mencari kaidah yang Anda sebutkan ini, bagaimana nasnya dari para ulama, kemudian nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya ya. Tolong nanti diingatkan, kita cari nasnya. Ya, karena setahu saya dari Syekh Salim, beliau mengatakan dengan kaidah ini tapi dijadikan negatif semua gitu. Jadi sebaliknya, dan juga ta'arud terhadap jumlah rakaat itu tidak disyaratkan, maka la yadurrul khalalu fihi atau la yadurru al-khata'u fi, seandainya salah pun tidak mengapa. Wallahu alam bishawab, berarti seperti itu ya jawabannya. Jadi tidak mengapa kalau seandainya dia itu mengganti niat dalam jenis sholat yang sama. Beda lah, dan kalau seandainya dia jenis sholat maghrib dan isya, dia pertama sholat maghrib, kemudian dirubah jadi sholat isya, itu ya dur seperti itu. Karena dia jenis sholat, ta'yin jenis sholatnya itu sudah berubah. Ya, tapi kalau seandainya dia sholat witir misalnya, karena witir boleh 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, niatnya 1, tapi karena waktunya masih panjang, dia tambah 3, tambah lagi 5 dan seterusnya. Niatnya 1 tapi sampai 5, maka wallahu alam bishawab itu tidak mengapa kalau sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi. Baik. Wallahu alam bishawab. Ya, ada yang ditanyakan? Tafadhol. Ya, insya Allah untuk untuk kaidah tadi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada satu kaidah lagi nanti di bab waktu itu kita sudah bahas di bab haid. Jadi itu juga kaidah. Ini kaidah yang penting sebenarnya dalam niat ya. Kaidah yang penting dalam niat. Jadi kita harus bahas dengan rinci insyaallah. Jadi sebenarnya pembahasan niat masih panjang. Tapi kita cukupkan sampai sini karena waktunya tidak memungkinkan atau terbatas. Ya. Cukup? Cukup satu. Baik, kalau cukup kita tutup ya sampai sini dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.